Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Lingkar NKRI. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Anies Baswedan bekerja sama dengan Partai Umat dan ternyata mereka menggunakan politik identitas dalam pemilunya. Nah, bagaimana videonya kita saksikan di channel Lingkar NKRI. Anies Baswedan menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas ke-1 Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa 14 Februari 2023. Anies adalah salah satu bakal calon presiden yang didukung oleh Partai Umat. Saat Anies bertemu dengan Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais, mereka langsung berpelukan. Akhirnya, dari sekian partai yang segan bicara kalau mereka menggunakan politik identitas dalam pemilu, seperti PKS misalnya, Partai Umat malah dengan gagah berani mengungkapkan kalau mereka akan menggunakan politik identitas sebagai jati diri mereka dalam sisi marketingnya. Apa yang dilakukan oleh Partai Umat ini disebut diferensiasi. Partai Umat mencari celah yang membedakan dia dengan partai lainnya, sehingga ia mempunyai brand sebagai partai yang beda dengan yang lainnya. Apakah yang dilakukan oleh Partai Umat, partainya Pak Anies, itu cerdas? Ya, saya bisa bilang bahwa ia menggunakan hal yang cerdas. Partai Umat tahu kalau mereka memiliki brand yang berbeda, mereka tidak akan dibicarakan dengan banyak orang. Dan langkah berani yang dilakukan oleh Partai Umat dengan mengatakan bahwa mereka pengusung politik identitas bisa dibilang sebuah strategi yang marketing yang cerdik, karena akhirnya mereka dibicarakan oleh publik. Pro dan kontra untuk sebuah partai baru adalah sebuah keharusan kalau mereka ingin dibicarakan orang. Partai Umat tidak mengandalkan Amin Rais saja, seperti partai yang juga baru bernama Gelora yang hanya mengandalkan Fahri Hamzah sebagai ikonnya. Tapi antara dibicarakan sama dipilih itu sangat jauh berbeda. Segmen market yang dipilih oleh Partai Umat itu adalah segmen yang sangat kecil. Memang umat Islam itu mayoritas di Indonesia, mencapai 90%-nya. Tapi bangsa terbesar di umat Islam itu ada di NU dan Muhammadiyah, bukan kelompok radikal seperti FPI dan saudara-saudaranya. Mungkin kalau di Jakarta mereka besar. Kalau bicara Indonesia, presentase kelompok radikal yang ingin digait oleh Partai Umat itu kecil sekali. Itu baru berebut dengan NU dan Muhammadiyah yang jamaahnya bebas memilih partai apa saja. Belum lagi Partai Umat harus berebut atau bersaing memperebutkan umat Islam dengan partai berbasis agama lainnya seperti PKB, PAN, PKS, dan P3. Tapi saya tertarik dengan langkah Partai Umat ini. Apalagi mereka kemudian mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Dan Anies tampaknya senang-senang saja. Partai Umat tanpa sengaja sudah menguatkan brand Anies sebagai bapak politik identitas Indonesia, sesudah ia memanfaatkan polarisasi yang kuat sekali di Pilgub DKI di tahun 2017 lalu. Tim suksesnya Anies Baswedan yang saya yakin mereka itu kelimpungan. Di satu sisi Anies dicap sebagai bapak politik identitas. Tim ses Anies ingin mencuci Anies dari narasi politik identitas dengan menyandingkan Anies Baswedan dengan kelompok agama lainnya seperti Kristen, Hindu, dan Anies bahkan didandani habis-habisan sebagai bapak toleransi dengan hadiah di acara-acara di non-Islam. Meski seperti itu, ia tetap menjadi bahan tertawaan orang-orang. Tetapi mereka butuh itu supaya bisa meraih massa selain kelompok radikal yang memilih Anies Baswedan.
Anies Baswedan waktu diwawancarai juga bicara terus-menerus membangun kontra narasi bahwa ia bukan bapak politik identitas. Waktu saya memimpin Jakarta, apakah ada jejak politik identitas, katanya. Ini pernyataan yang sangat lucu bagi seorang Anies yang menunjukkan kedangkalan wawasannya tentang apa itu politik identitas. Anies mengira politik identitas itu identik dengan chaos antara identitas saja. Pembiaran satu kelompok identitas untuk masuk ke dalam elemen-elemen pemerintahan itu adalah hasil dari politik identitas yang selalu dipakai waktu pemilu. Pejabat yang menang karena hasil politik identitas tentu akan berhutang pada penggerak politik identitas itu sendiri dan membuka ruang yang lebar untuk mereka. Tapi Anies malah seperti itu menggunakan politik identitas dan antara ucapan dan perbuatan tidak sinkron. Dia menikmati sekali ketika datang ke Rakernas Partai Umat dan diteriaki sebagai presiden. Kedatangan Anies ke Partai Umat ini menurut saya malah kembali mengotori baju politik identitas itu yang telah ia cuci bersih. Jadi sia-sia kampanye Anies kalau ia memang buka bapak politik identitas ketika ia datang ke Partai Umat yang menyatakan kalau Merdeka adalah partai yang mengusung politik identitas. Sebenarnya kita kasihan kepada Anies karena tim suksesnya bodoh-bodoh. Kalau mau bagaimana lagi, karena ini adalah orang-orang yang mendukung yang memang bergerak di balik politik identitas itu. Ya, demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.